Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dengan pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Ya semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat untuk mengikuti PJJ ini. Ya pada kesempatan ini kita akan memasuki bab 11 ya, yaitu tentang akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian terhadap umat. Ya, sebelum pelajari mulai, ya, alangkah baiknya kita baca dulu doa mau belajarnya. Ya, doa sebelum belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya, artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, kompetensi dasarnya, yang pertama melaksanakan kurban dan akikah. Yang keduanya menunjukkan perilaku empati dan gemar menolong kaum du'afa sebagai implementasi dari pemahaman makna iman ibadah kurban dan akikah. Yang ketiganya memahami ketentuan kurban dan akikah. 4. Menjalankan pelaksanaan ibadah kurban dan akikah di lingkungan sekitar rumah. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian akikah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan ketentuan akikah dengan benar. Yang ketiganya, menjelaskan cara pembagian daging akikah dengan benar. 4. Mengambil hikmah pelaksanaan akikah dengan benar. Yang kelima, mendeskripsikan pengertian kurban dengan benar. Yang keenam, menjelaskan ketentuan hewan kurban dengan benar. Yang ketujuh, mempraktikkan pelaksanaan ibadah kurban dan akikah di lingkungan sekitar rumah dengan benar. Yang kedelapannya, mengambil hikmah pelaksanaan kurban dengan benar. 9. Menunjukkan contoh perilaku empati dan gemar menolong kaum du'afa sebagai implementasi dari pemahaman makna iman ibadah kurban dan akikah dengan benar. 10. Berperilaku empati dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 11. Berperilaku gemar menolong dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, ini ada gambar ya, pelaksanaan pembagian daging kurban yang akan dibagikan kepada kaum du'afa. Terus di bawahnya gambar hewan yang yang mesti atau yang memenuhi ketentuan untuk dijadikan dalam pelaksanaan ibadah akikah ya. Kalau akikah itu ketentuannya hanya seekor domba ya. Kalau kurban itu boleh dengan sapi, kerbau ya, kambing atau domba ya. Kalau akikah tadi perbedaannya hanya kambing dan domba saja. Sekarang akikah dan kurban ya, dalam pengertiannya ini adalah dua penyembelihan untuk tujuan ibadah. Akikah dilaksanakan berkenaan dengan kelahiran seorang anak, sedangkan kurban dilakukan ini berkenaan dengan hari raya Idul Adha. Ya, anak merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada pasangan suami istri. Ya, kebahagiaan sepasangan suami istri semakin lengkap dengan lahirnya seorang anak. Dan maka sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kedua orang tua melaksanakan akikah dengan menyembelih kambing. Nah, akikah ini merupakan perintah agama yang memiliki banyak manfaat. Ibadah kurban sudah dicontohkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ya,
Ya, sekarang dari mulai pengertian tadi ya, akikah secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Ya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an Samurota anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala kullu gulamin murrotahan bi aqiqati tudabahu anhu yaumas sabi'i wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Samurah bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, bahwa setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, ya, disukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekarang hukum akikah. Hukum akikah adalah sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Terus ketentuan hewan akikah. Ya, mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Hewan untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba. Dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Adapun syarat kambing domba akikah yaitu sebagai berikut. 1. Kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat. 2. Kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun lebih, ya, atau sudah pernah ganti gigi. Pembagian daging akikah. Ketentuan pembagian daging akikah berbeda dengan pembagian daging kurban. Ya, dalam hal ini daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak. Ya, orang tua anak boleh memakannya, menghadiahkan sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabatnya dan menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin. Ya, boleh juga mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya, serta boleh juga disedekahkan semuanya. Hikmah pelaksanaan akikah. Pelaksanaan akikah mengandung banyak hikmah, diantaranya adalah seperti berikut. 1. Menghidupkan sunnah. 2. Membebaskan anak dari ketergadaian. 3. Ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. 4. Dengan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akikah dapat menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral, dan penderitaan. 5. Merupakan bentuk taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lahirnya sang anak. 6. Akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. 7. Memperkuat tali silaturahim di antara anggota masyarakat. Sekarang kurban. Ya, dalam istilah ilmu fikih, hewan kurban biasa juga disebut al-audiyah, ya, yang bentuk jamannya al-adahi. Ya, secara bahasa kurban berasal dari kata qoroba yang berarti dekat. Ya, secara syariat, kurban adalah ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk berkurban sebagaimana tertuang dalam Quran surat Al-Kautsar, ya, surat yang 108 ayat 1 sampai 3, ya, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, artinya, ya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah.
Sekarang hukum kurban. Ya, pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Ya, bagi yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Akan tetapi apabila tidak melaksanakannya, hukumnya makruh. Terus ketentuan hewan kurban. Ya ini ya, jadi pilihlah hewan tadi yang sehat, terus yang sudah copot gigi ya diantaranya itu. Terus waktu penyembelihan kurban. Ya, waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha, yaitu tanggal 10 bulan Zulhijjah, dan 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Ya, penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari pada hari-hari tersebut, atau sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 bulan Zulhijjah. Ya, orang yang berkurban atau orang yang berkurban atau disunahkan ini untuk menyembelih hewan kurbannya, ya, hewan kurbannya sendiri. Namun boleh diwakilkan kepada orang lain. Ya, ketika menyembelih hewan kurban disunahkan membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka walaka wa an Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar. Ya, artinya kuhadapkan muka hatiku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi atas agama Ibrahim dengan keadaan lurus. Ya, dan bukanlah aku termasuk orang-orang musyrik. Ya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri, itu orang muslim. Jadi ya Allah, segala sesuatu berasal darimu dan hanya untukmu dan dari Nabi Muhammad dan umatnya, dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Pembagian daging kurban. Ya, daging kurban dibagi kepada fakir miskin dalam keadaan masih mentah atau belum dimasak. Ya, apabila orang yang berkurban atau sohibul kurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Terus hikmah pelaksanaan kurban. 1. Ya, bisa menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, C. Yang ketiga, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. Ya, itulah yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini yang berkenaan dengan pelaksanaan akikah ya. Silakan nanti tugasnya Ibu share di Classroom. Ya, ini ada tugasnya ada di buku paket ya, halaman 229 sampai 231. Nanti silakan kalian kerjakan seperti biasa. Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.